Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Arina. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya di bawah bimbingan Ibu Dr. Indriana Hidayah, STMT, dan juga Bapak Insinyur Nur Ahmad Setiawan, STMT PhD IPM. Adapun judul penelitian tesis ini yakni Sistem Rekomendasi Mata Kuliah Hybrid berbasis Knowledge Graph Kurikulum dengan integrasi aturan akademik. Nah, pada presentasi kali ini, saya membaginya menjadi 5 bagian, yakni yang pertama adalah latar belakang, kemudian landasan teori, metode penelitian, hasil, dan kemudian diakhiri dengan penutup. Nah, baik. Tentunya sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa perkembangan teknologi saat ini mendorong akan pertumbuhan data secara masif, dan hal tersebut membuka peluang dalam pengambilan keputusan yang berbasis pada bukti, data, atau yang sering disebut sebagai data-driven decision making. Nah, namun situasi ini memunculkan tantangan baru yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas memori manusia. Menurut John Sweller yang dikemukakan dalam teori cognitive load theory menyatakan bahwa kompleksitas informasi yang melebihi kapasitas memori manusia akan menyebabkan cognitive overload atau beban kognitif yang berlebihan, sehingga menyebabkan kurang optimalnya kemampuan manusia dalam menganalisis dan memahami informasi. Nah, situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan sebuah sistem yang mampu memfilter atau memprioritaskan informasi secara efektif. Pada umumnya, sistem rekomendasi yang berkembang saat ini masih menggunakan pendekatan tradisional, yakni berupa collaborative filtering dan juga content-based filtering. Kedua pendekatan tersebut telah terbukti efektif dalam berbagai domain, namun masih memiliki beberapa keterbatasan seperti kurang optimal dalam mengatasi permasalahan cold start, kemudian masih sangat bergantung pada data historis dan juga kurang eksploratif. Sehingga beberapa penelitian mencoba menggabungkan kedua pendekatan tradisional tersebut dengan mengusulkan metode hybrid. Nah, metode hybrid ini memberikan peningkatan performa yang signifikan, bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem karena memungkinkan penggabungan keunggulan dari beberapa pendekatan sesuai dengan kondisi data, kebutuhan, dan tentunya dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena fleksibilitas yang ditawarkan oleh pendekatan hybrid tersebut, pendekatan ini dianggap cocok untuk diterapkan dalam domain pendidikan. Karena di dalam bidang pendidikan, sistem rekomendasi tidak hanya membutuhkan akurasi, tetapi juga perlu mempertimbangkan beberapa banyak hal seperti aturan akademik, prasyarat, batasan SKS, dan lain sebagainya. Nah, sementara itu di sisi lain, penerapan knowledge graph telah menunjukkan potensi yang signifikan pada bidang pendidikan. Beberapa penelitian telah berhasil mengintegrasikannya dengan sistem rekomendasi, namun penerapannya ini masih terbatas pada skenario pembelajaran daring dan berbasis simulasi. Nah, penerapan knowledge graph saat ini umumnya hanya sebatas representasi kurikulum tanpa melibatkannya dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, penelitian knowledge graph yang ada juga masih minim penggunaannya dalam menggunakan data akademik real, padahal data akademik yang aktual memiliki potensi yang besar untuk memperkaya kualitas informasi karena data tersebut mewakili kondisi pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian masih minim juga terkait dengan pembatasan pada aturan akademik formal. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengusulkan integrasi antara knowledge graph dengan sistem rekomendasi dengan menggunakan data akademik real. Pada penelitian ini, knowledge graph dibangun untuk merepresentasikan struktur kurikulum dengan menggunakan pendekatan content-based filtering berbasis kesamaan semantik dan juga menerapkan pembatasan berbasis aturan akademik. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, 3 rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah yang pertama, pendekatan berbasis knowledge graph belum mengintegrasikan metode similaritas untuk diterapkan pada sistem rekomendasi. Kemudian, sistem rekomendasi yang ada belum mampu memastikan bahwa hasil rekomendasi selaras dengan regulasi dengan akademik yang berlaku. Kemudian, belum adanya integrasi antara knowledge graph, hasil similaritas, dan juga aturan akademik secara terpadu. Nah, berikut adalah tabel komparasi terhadap penelitian sebelumnya. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita identifikasi bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada pengembangan sistem rekomendasi dengan menggunakan pendekatan hybrid dan juga pemanfaatan knowledge graph untuk memperkaya representasi semantik dan explainability. Namun,
Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa aspek regulasi formal masih belum menjadi perhatian utama dalam sebagian besar penelitian, sehingga dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan keseluruhan aspek yang sekiranya mampu menjawab tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh sistem rekomendasi pada bidang pendidikan. Sehingga kontribusi yang ditawarkan pada penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan sistem rekomendasi akademik yang memanfaatkan knowledge graph kurikulum sebagai representasi struktur pengetahuan. Yang kedua, mengintegrasikan regulasi akademik dalam proses rekomendasi, mengusulkan pendekatan hybrid, yakni menggabungkan content-based filtering dan juga rule-based constraint, menerapkan metode sentence transformer untuk menghitung kesamaan semantik, dan membangun chatbot berbasis LLM dalam menyajikan hasil rekomendasi. Nah, penelitian ini menerapkan pendekatan hybrid, yakni penggabungan antara content-based filtering dan juga rule-based constraint. Nah, pada dasarnya, content-based filtering itu berfokus pada karakteristik item untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan. Nah, berdasarkan ilustrasi berikut, artikel A telah dibaca oleh si user dan kemudian si user direkomendasikan artikel B, karena artikel B memiliki kesamaan konten terhadap dengan artikel A. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan knowledge graph sebagai inti dari sistem rekomendasi. Knowledge graph digunakan dalam penelitian ini karena kemampuannya dalam merepresentasikan informasi atau data dalam bentuk entitas dan relasi yang saling terhubung. Nah, dalam knowledge graph, informasi tersebut direpresentasikan dalam bentuk triple, yakni subjek, predikat, dan juga objek. Dalam knowledge graph, penerapan metode content-based filtering dapat dilakukan dengan menghitung similaritas antar node. Penelitian ini menerapkan dua metode pendekatan similarity, yakni yang pertama menggunakan Jaccard dan juga yang kedua adalah semantic similarity dengan menggunakan BERT transformer. Konsep perhitungan Jaccard adalah menghitung kemiripan antara dua himpunan, sedangkan untuk semantic similarity menggunakan transformer BERT diawali dengan mengubah atribut teks yang terdapat dalam node ke dalam bentuk embedding atau vektor dan kemudian akan dihitung similarity-nya menggunakan quotient similarity. Sehingga penelitian ini dikembangkan dengan mengacu pada beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh integrasi dari pendekatan similaritas menggunakan Jaccard dan semantik terhadap kualitas hasil rekomendasi. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh penerapan aturan akademik terhadap validitas hasil rekomendasi dan bagaimana performa sistem yang mengintegrasikan pendekatan similaritas serta aturan akademik yang berlaku. Arsitektur sistem Recruit menunjukkan gambaran secara umum terkait dengan sistem rekomendasi yang dikembangkan pada penelitian ini, dimulai dari data yang digunakan terdiri dari data kurikulum, extended syllabus, dan juga simulasi interaksi, data interaksi mahasiswa yang masih berbentuk simulasi. Dan juga ada beberapa regulasi akademik. Nah, data-data tersebut dimodelkan menjadi knowledge graph, sebuah knowledge graph kurikulum dengan menggunakan tools Neo4j. Kemudian hasil pemodelan tersebut berbentuk node dan edge yang akan dihitung similaritasnya dengan menggunakan Jaccard similarity dan juga semantic similarity. Kedua hasil perhitungan tersebut akan diintegrasikan dengan menggunakan weighted score, dan untuk memastikan hasil rekomendasi sesuai dengan regulasi akademik yang berlaku, maka dari regulasi tersebut akan dihitung batas jumlah SKS yang dapat diberikan kepada mahasiswa. Kemudian akan ditampilkan hasil skor CBF tersebut dan dilakukan perankingan terhadap skor rekomendasi. Selanjutnya, hasil rekomendasi disajikan dalam bentuk chatbot yang menerapkan large language model sehingga bisa memberikan penjelasan terkait alasan pemberian rekomendasi. Nah, untuk menghitung similarity antar node diterapkan dua jenis perhitungan, yakni Jaccard similarity dan juga semantik. Dan pada knowledge graph kurikulum yang telah dibangun, perhitungan Jaccard digunakan untuk menghitung similarity dengan menggunakan node SO, dan untuk komponen lainnya seperti topik, LO, dan LG menggunakan semantic similarity. Berikut adalah hasil dari detail perhitungan Jaccard similarity pada salah satu mahasiswa dan pada salah satu mata kuliah yang telah ditempuh. Nah, tabel ini menunjukkan SO, himpunan SO pada salah satu mata kuliah yang
telah ditempuh atau yang telah diambil, dan juga pada mata kuliah yang kemungkinan akan disarankan atau dalam penelitian ini menggunakan istilah mata kuliah kandidat. Nah, berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil JAKAR sebesar 0,44 yang merupakan hasil perhitungan pembagian dari jumlah SO yang beririsan dan jumlah keseluruhan SO. Jika divisualisasikan dalam bentuk diagram Venn, maka tampilannya akan sebagai berikut, yang mana bagian A merupakan himpunan SO pada mata kuliah histori dan bagian B adalah himpunan SO pada mata kuliah kandidat. Kemudian bagian ini menunjukkan salah satu hasil perhitungan semantik menggunakan BERT pada salah satu mahasiswa. Perhitungan semantik ini diterapkan pada not topik, LO, dan juga LG. Nah, tabel berikut menunjukkan skor pada masing-masing not, yakni untuk topik pada mata kuliah struktur data dan kecerdasan buatan memperoleh skor 1 yang menandakan bahwa kedua mata kuliah tersebut memiliki kemiripan yang tinggi jika dilihat dari segi topiknya. Adapun distribusi skor semantik pada salah satu mahasiswa dapat ditampilkan melalui bar chart berikut. Nah, kemudian hasil akhir pendekatan hybrid dilakukan atau dihitung dengan mengintegrasikan pendekatan JAKAR dan juga semantic similarity serta beberapa aturan akademik seperti prasyarat mata kuliah. Nah, hasil akhirnya tersebut diperoleh dari penggabungan masing-masing skor dengan menerapkan pembobotan pada masing-masing komponen. Adapun pembobotan yang digunakan adalah untuk topik sebesar 0,244, LO 0,35, SO 0,17, LG 0,2, dan untuk mata kuliah yang telah memenuhi prasyarat sebesar 0,021. Bobot tersebut ditentukan atau diperoleh dengan menghitung feature importance dengan menerapkan atau menggunakan algoritma random forest. Kemudian skor akhirnya dihitung dengan menggunakan weighted sum. Nah, sistem rekomendasi pada penelitian ini dievaluasi dengan menggunakan 3 jenis evaluasi, yakni ada evaluasi expert judgment yang merupakan proses validasi hasil rekomendasi oleh dosen pembimbing akademik, kemudian evaluasi kepatuhan regulasi, dan evaluasi kuantitatif yang terdiri dari beberapa metrik evaluasi kuantitatif seperti precision, recall, NDCG, dan juga unique score. Hasil expert judgment menunjukkan bahwa rekomendasi yang dihasilkan berada pada kategori baik. Kemudian berdasarkan evaluasi kepatuhan regulasi, diperoleh bahwa dari total 20 mahasiswa yang disimulasikan, dan dari 157 mata kuliah yang direkomendasikan, tidak ditemukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan, sehingga nilai compliance sunatnya mencapai 100%. Dan evaluasi kuantitatif menunjukkan nilai presisi 96%, recall 90%, unique score sebesar 98%. Nah, kemudian berikut adalah grafik perbandingan performa sistem rekomendasi pada 3 skenario pendekatan. Skenario yang diterapkan adalah yang pertama adalah pendekatan hybrid dengan menerapkan similarity dan juga aturan akademik. Kemudian yang kedua adalah pendekatan dengan aturan akademik tanpa melakukan perhitungan similaritas. Dan yang ketiga adalah penggunaan penerapan similaritas tanpa menerapkan aturan akademik. Dan dari grafik ini diperoleh insight bahwa pendekatan hybrid menunjukkan performa terbaik jika dibandingkan dengan kedua skenario lainnya. Dan kedua komponen seperti pendekatan similaritas berperan masing-masing dalam meningkatkan relevansi dan keberagaman serta validitas hasil rekomendasi. Meskipun hasil evaluasi sistem menunjukkan performa yang baik, namun disadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Oleh karenanya, penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih berfokus pada penguatan aspek data dan juga metode untuk meningkatkan kualitas sistem rekomendasi yang dikembangkan, termasuk peningkatan jumlah, kualitas, dan keberagaman data mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sistem yang lebih adaptif dan tidak bergantung pada aturan yang bersifat hardcode sehingga dapat diterapkan pada institusi lainnya. Kemudian yang ketiga adalah integrasi LLM dapat diperluas menjadi komponen yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pemanfaatannya dalam melakukan validasi hasil rekomendasi dan juga ekstraksi serta konstruksi knowledge graph secara otomatis dari dokumen kurikulum. Dan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mampu memodelkan hubungan antara komponen kurikulum secara eksplisit yang ditunjukkan pada knowledge graph.
Kemudian pendekatan similaritas yang diterapkan terbukti mampu meningkatkan relevansi rekomendasi, integrasi aturan akademik juga terbukti berperan penting dalam memastikan validitas rekomendasi, serta pendekatan hybrid yang diusulkan pada penelitian ini, yakni mengintegrasikan knowledge graph, metode similaritas, dan juga aturan akademik, menghasilkan performa terbaik jika dibandingkan dengan beberapa skenario yang lainnya. Dan terakhir adalah evaluasi kuantitatif serta expert judgment menunjukkan bahwa performa yang ditampilkan, yang ditunjukkan oleh sistem rekomendasi menunjukkan kategori baik dalam menghasilkan rekomendasi yang relevan dan valid. Berikut adalah chatbot demo dari chatbot rekomendasi yang dibangun pada penelitian ini, mengambil contoh nama student Fauzan yang akan menempuh perkuliahan semester 5 dengan IPS sebelumnya sebesar 2,27. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang direkomendasikan. Ada beberapa mata kuliah wajib dan juga ada mata kuliah yang mengulang. Dapat dilihat di slide ini bahwa terdapat recommendation reasons-nya dan juga ada fitur yang mengizinkan user atau mahasiswa mampu berkomunikasi dengan pemberi hasil rekomendasi. Contoh semisal, ada mahasiswa yang bertanya berapa jumlah mata kuliah yang direkomendasikan untuk kasus berikut dan chatbotnya menjawab adalah ada 6 mata kuliah. Kemudian selain itu, mahasiswa juga mampu bertanya terkait dengan alasan kenapa hasil rekomendasi tersebut diberikan, seperti kenapa mata kuliah Project Junior Teknologi Informasi dan Kecerdasan Buatan direkomendasikan, padahal mata kuliah kecerdasan buatan tersebut sudah diambil pada semester sebelumnya. Dan jawabannya adalah karena kecerdasan buatan harus diulang oleh mahasiswa sehingga direkomendasikan kembali. Nah, dari chatbot ini, mahasiswa bisa bertanya banyak hal terkait dengan hasil rekomendasi yang diberikan, termasuk skor yang diberikan, jenis mata kuliah yang diberikan, dan juga alasan kenapa mata kuliah tersebut direkomendasikan. Dapat dilihat pada demo chatbot berikut. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.